Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ratna Dewi dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Dan di video kali ini tujuannya adalah untuk memenuhi mata kuliah IT yang dimana video kali ini akan membuat tabungan dengan menggunakan Microsoft Excel, yang di situ sebelumnya saya sudah diberikan langkah-langkah dalam bentuk video. Ada 6 video dari dosen saya, dan di sini saya membuat kolom identitas, daftar, mutasi, sama rekapan. Nah, dari identitas ini, semisal kita nama koperasi simpan pinjamnya nama saya Indri Ratna Dewi. Nah, kemudian alamatnya dari Pandan Indah. Nah, ini badan hukumnya, tanggalnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke daftar, kolom daftarnya, daftar penabung, nama penabungnya Indri, asal dari Desa Pandan Indah. Nah, di sini dalam daftar penabung itu ada kolom nomor penabung 1 sampai penabung sampai seterusnya. Semisal kita ambil contoh sampai 5 saja, namanya siapa, seperti Zakaria, Yulia. Nah, ini kan namanya, kita sudah menuliskan namanya, kemudian alamatnya masing-masing, nomor teleponnya sekian-sekian. Semisal dari Zakaria, dari saldo awalnya dari tanggal ini, ia menyetor ataupun menabung sebesar 20 juta dengan bunga 0,5%. Nah, kemudian Yulia, dia juga menabung di tanggal yang sama, saldo awalnya misalkan 5 juta. Oke. Nah, kemudian sama juga bunganya 0,5%. Kemudian Anti, dia juga saldo awalnya sebesar 3 juta. Oke. Sama dengan bunga 0,5%. Dan dia juga menabung dengan saldo awal 4 juta. Nah, kemudian yang kelima, misalkan siapa? Misalkan Azraia. Nah, dari alamatnya dari mana ya? Dari Kangas. Kemudian nomor teleponnya sekian-sekian. Sama juga dia mulainya tanggal 1 Februari 2020 dengan saldo awalnya 10 juta. Ya, kurang 01 ya. 10 juta. Nah, sama juga bunganya 0,5%. Oke, 0,5%. Nah, inilah daftar penabungnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke kolom mutasi. Nah, ini dia kolom mutasinya. Dari tanggal yang sama, kemudian nomor simpanannya, keterangannya, ataupun saldo awal itu adalah keterangannya, baik dari penabung pertama sampai penabung kelima, dengan setorannya masih kosong, ambilannya masih kosong, atau penarikannya masih kosong, bunganya juga. Kemudian saldo akhirnya masih sama karena mereka masih belum menabung ataupun menyetor lagi tabungan tersebut, saldo terendahnya masih belum. Dan nama penabungnya di sini ada namanya Zakaria, Yulia, Antilia, Azrai, Sana, dan seterusnya. Nah, kemudian semisal di sini pada penabung kedua,
dia mau misalkan keterangannya menabung, kita taruh ke kolom setorannya, semisal yang kedua ini adalah Yulia. Misalkan dia mau menabung sebesar 1 juta. Nah, maka dia berubah otomatis. Dari Yulia, awalnya dia menabung sebesar 5 juta, kemudian dia menabung lagi ke setoran selanjutnya 1 juta, maka ia berubah menjadi 6 juta. Kemudian untuk misalkan selanjutnya, Zakaria, yang awalnya saldo setoran awalnya 30 juta, kemudian sekarang dia juga mau melakukan transaksi menabung sebesar 1 juta lagi. Nah, yang awalnya 20 juta, kemudian menjadi 21 juta. Kemudian selanjutnya menabung 3 juta. Oke. Kemudian selanjutnya di sini Lia yang awalnya saldo awalnya itu adalah 4 juta, kemudian dia mau melakukan penarikan. Tarik, berarti diambilannya sebesar 2 juta. Oke. Awalnya 4 juta, diambil 2 juta atau penarikannya 2 juta, sisanya 2 juta. Kemudian selanjutnya misalkan di penabung yang kelima, dia juga melakukan penarikan sebesar 5 juta. Nah, sisanya tinggal 5 juta. Secara otomatis saldo akhirnya juga tergantung apakah penabung tersebut mau melakukan setoran lagi ataupun penarikan lagi. Nah, inilah saldo akhirnya. Kemudian untuk bunga, saldo minimalnya di sini adalah 600, maka kita harus melihat saldo terendahnya dulu. Nah, ini adalah saldo terendahnya. Ada 20 juta, 5 juta, ada 20 juta juga. Nah, kalau misalkan di sini saldo minimalnya di bawah dari dari saldo terendah, maka akan terlihat bunga. Seperti ini kita contohkan, misalkan saldo minimalnya 800.000. Maka bunganya adalah 140.000 keseluruhan bunga yang dari sini. Dari penabung pertama, penabung kedua, penabung ketiganya, itu mereka tergantung jumlah tabungan mereka. Nah, ini dari bunganya adalah 5%, maka ia dikenakan bunga 100.000, 25.000, 15.000 bagi penabung 1, 2, dan 3. Tapi kalau semisal saldo minimalnya di atas saldo terendah, misalkan 21 juta, maka bunganya 0. Nah, bunganya 0. Ya, mungkin itu yang bagian mutasi. Kemudian kita akan selanjutnya beralih ke rekapan. Nah, rekapan itu adalah merekap dari penabung-penabung awal sampai penabung-penabung akhir, baik dari nomor tabungannya, namanya, saldo awalnya, setoran, ambilan, jasa tabungan, bahkan saldo akhirnya. Nah, kemudian di sini rekapan tinggal kita masukin yang penabung kedua. Nah, langsung muncul secara otomatis, rekapannya langsung di situ. Kemudian penabung ketiga, enter.
Nah, penabung keempat dan penabung kelima. Nah, seperti ini. Inilah rekapan dari tabungan dari penabung pertama sampai penabung akhir, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa misalkan di bagian penabung pertama namanya Zakaria, dengan saldo awal dia menabung adalah sejumlah 20 juta, kemudian dia melakukan setoran lagi ataupun dia melakukan menabung lagi, maka 20 juta dan setorannya 1 juta berjumlah 21 juta. Tapi berbeda dengan penabung yang terakhir, Azra'i, yang saldo awalnya sejumlah 10 juta, kemudian dia mengambil tabungannya tersebut 5 juta, maka saldo akhirnya adalah 5 juta. Baiklah, mungkin ini dari saya terkait dengan tabungan yang menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.